Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak Hilda, selamat pagi guru Kristen yang lain, Mama Eva, Pak Indri, dan juga Bu Dermin dan Bu Erika. Pada hari ini saya Gerhard dari 12 IPA 3 mau melaksanakan ujian praktek agama Kristen yang terdapat 6 poin, yaitu ada 2 pembukaan, khotbah, dan kesimpulan, doa syafaat, dan juga salam penutup dan salam pembuka. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami di sini Tuhan Yesus. Pada hari ini hamba-Mu ini akan melaksanakan ujian praktek ya Tuhan Yesus, dan hamba-Mu ini akan menyampaikan beberapa renungan dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong berkati hamba-Mu ini, tolong berkatilah kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, firman Tuhan saya kali ini saya ambil dari kitab Galatia ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Tetapi saya ambil ayat utamanya yaitu ayat pertamanya yaitu ayat 16. Galatia 5 ayat 16 itu berbunyi, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Renungan saya pada hari ini saya beri judul Hidup Menurut Roh. Ada pepatah yang pernah berkata, kalau orang yang paling mampu untuk mengecewakan kita adalah orang-orang terdekat kita. Tetapi tahukah kamu kalau sebetulnya orang yang paling mampu untuk mengecewakan diri kita ialah diri kita sendiri. Inilah yang dialami oleh seorang Paulus. Poin pertama dalam renungan saya adalah keinginan roh versus keinginan daging, yaitu ayat 16 dan ayat 17. Yang pertama, ketika kita menerima Kristus, maka roh Allah otomatis akan tinggal di dalam hidup kita dan di dalam diri kita. Tetapi kecenderungan untuk melakukan keinginan daging akan selalu ada dan akan terus menghantui kita selama kita hidup. Maksud dari daging di sini tuh bukan tubuh kita secara harafiah, tetapi keinginan kita untuk melakukan dosa selama kita hidup. Dan keinginan daging dan roh ini pun sangat bertentangan. Ya, pada saat kita ingin berbuat keinginan roh, keinginan daging akan menghalangi kita. Dan begitu juga saat kita ingin melakukan keinginan daging, keinginan roh akan terus juga menghalangi kita. Konflik inilah yang sering membuat kita bingung atau bahkan sampai putus asa karena tidak bisa melakukan hal yang seharusnya atau yang benar di mata Tuhan. Poin kedua adalah hidup dalam roh dapat membuat kita mengalahkan keinginan daging. Itu saya ambil dari ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Menuruti roh berarti membiarkan atau mempercayai hidup kita untuk dituntun oleh roh. Paulus pernah berkata, jika kita membiarkan roh memimpin hidup kita atau memimpin diri kita, dengan sendirinya diri kita akan dengan sangat mudah mengalahkan keinginan daging. Jadi kalau misalkan kita sangat percaya atau sangat pasrah atau mempercayakan diri kita terhadap roh dengan sepenuhnya, kita tidak tanpa berpikir panjang kita akan dengan mudah untuk mengalahkan godaan kita dalam saat kita ingin melakukan keinginan daging. Paulus juga pernah berkata kalau orang yang hidup di dalam roh dapat mengalahkan keinginan dagingnya tanpa berpikir lama. Hidup dalam roh membuat kita dapat mengeluarkan buah. Itu poin saya yang ketiga, yaitu terdapat di ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Memelihara kehidupan yang berbuah adalah sangat penting bagi kita orang-orang Kristen. Situasi yang baik agar buah roh tetap dihasilkan adalah kita terus memelihara kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita, dan hubungan baik dengan Tuhan, serta membaca firman, merenungkan, udah pasti, mengucap syukur, selalu datang ke gereja, dan tidak lupa untuk tetap setia melayani. Kesaksian pribadi saya terhadap yang berkaitan dengan materi ini adalah dulu saya pernah sempat keluar jalur dari hadapan Tuhan.
Dan itu saya merasa, jadi dari kecil kan emang saya dididik oleh orang tua saya untuk terus ke gereja, terus berdoa, setiap malam baca firman Tuhan, setiap hari baca firman Tuhan. Tetapi pas itu saya pernah sempat keluar, dan bukan keluar agama ya, maksudnya keluar dari jalan Tuhan, dan saya melakukan hal-hal yang agak kurang berkenan di mata Tuhan, bukan kurang berkenan, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan pada saat itu saya emang merasa lebih sendiri sih, merasa emang hati saya senang, cuman di dalam, di lubuk hati saya yang paling dalam tuh saya merasa hilang, merasa ada yang hilang gitu, merasa ada yang kurang gitu. Apa yang kurangnya? Nah, setelah saya berpikir, dan ada satu orang yang menyadarkan saya, yaitu nenek saya, oma yang udah nggak ada sekarang, oma opa udah nggak ada, menyadarkan hidup saya kalau hidup harus menuruti perintah Tuhan. Dan nenek saya dan oma saya pernah bilang kalau semua agama itu penting, semua agama itu bagus, asalkan kamu mengikuti ajaran agama itu sebetulnya. Dan saya terus dididik, semenjak itu saya terus dididik oleh oma saya, diajak pelayanan. Dan pelayanan pertama saya yaitu adalah singer, saya menjadi singer di gereja. Dan emang banyak apa banyak kritikan, emang banyak, terutama dari keluarga gitu kan, kamu tuh kayak gini, nada yang bener, nyanyi yang bener, jangan bikin malu di depan gitu. saya sih nggak saya sih nggak melihat, kan ya namanya orang yang pertama kali mencoba untuk melayani Tuhan di depan ya kan, langsung dikritik itu kan ya pasti kita sebagai saya sebagai anak muda pasti ada marahnya gitu ya, ada kesalnya. Tetapi saya sih nggak menunjukkan kekesalan saya sih cuman di depan mereka saya cuman oh oke oke, padahal di dalam hati saya tuh saya kesel sebetulnya, cuman ya saya pendam aja, saya lampiasin semuanya, bukan lampiasin, saya curhatin semuanya ke Tuhan. Gimana apa dan saya selalu mendapat jawaban kalau ya udahlah nggak apa-apa, ini baru step pertama kamu, ini berlangkah pertama kamu, kamu udah mau maju ke depan, udah mau nyanyi aja, itu udah berkat bagi kamu gitu. Ada yang pernah bilang itu ke saya seperti itu. Dan saya terus berusaha terus belajar tentang nyanyian pujian, nyanyian rohani, dan juga dan pada saya pas kelas 9, kelas 3 SMP itu saya mulai naksir dengan yang namanya gitar atau alat musik atau hal-hal musik lah, terutama dalam dalam lagu-lagu rohani ya gitu kan, karena saya sempat jadi singer kan, terus jadi suka ngulik-ngulik nada sendiri, terus jadi kepengen main gitar gitu kan, karena di keluarga nggak ada yang bisa atau nggak ada yang jago gitu gitar. Jadi saya saya ambil kursus di satu tempat gitu kan. Nah saya bisa, nah kebetulan yang guru saya gitar itu Kristen. Nah jadi saya sambil kasih tahu gimana notasi lagu-lagu rohani gitu. Dan ya akhirnya saya jadi pemain gitar dan sekarang sudah merembet ke pemain bass. Ya puji Tuhan, pemain bass. Dan ya pesan saya sih tetap setia melayani aja, karena ada ayat Alkitab, aduh maafin Pak saya lupa, pokoknya bunyinya kayak gini, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah ayat itu yang membuat saya mengaplikasikan semuanya ke hidup saya. Jadi saya setia melayani, sering melayani, datang ke gereja, dan ya kapanpun saya disuruh main gitar saya siap gitu kan. Dan saya percaya nanti Tuhan akan memberi keselamatan kepada saya lah pas waktunya tiba gitu kan. Oke. Kesimpulannya dari khotbah ini adalah keinginan roh merupakan hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang Kristen.
bagi kita yang masih muda tentunya akan bagi kita yang sangat yang bagi kita yang masih muda khususnya akan sangat sulit untuk melawan godaan untuk melakukan keinginan daging. Tetapi dengan selalu setia berdoa, membaca firman Tuhan, berbicara kepada Tuhan, kita akan selalu dipandu dan diberi jalan yang terbaik oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dalam doa. Bapak yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Sekarang hamba-Mu ingin berdoa syafaat Tuhan Yesus, tolong berkatilah hamba-Mu ini, masa depan hamba-Mu ini, masa depan sekolah 72 Tuhan Yesus, tolong berkatilah semuanya ya Tuhan Yesus. Pimpin semuanya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, supaya masa depan 72 juga bisa melahirkan anak-anak berprestasi lainnya Tuhan Yesus, dan berkatilah masa depan hamba-Mu ini supaya bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk negara Tuhan Yesus, tolong berkatilah negara, pemerintahan ya Tuhan Yesus, dari kepala pemerintahan, presiden sampai kepada anggota-anggota DPR, MPR, semuanya Tuhan Yesus, menteri-menteri, wakil juga, dan juga gubernur-gubernur yang telah memimpin provinsi-provinsi Tuhan Yesus. Tolong berkatilah semuanya, tolong berkatilah semua program, tolong berkatilah pada saat rapat dan juga pada saat pelaksanaan, supaya selalu sama apa yang telah direncanakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk COVID-19 Tuhan Yesus yang sudah ada di dunia ini kurang lebih 2 tahun Tuhan Yesus. Tolong berkatilah saudara-saudara kami yang telah terpapar Tuhan Yesus, tolong berkatilah mereka, sembuhkanlah mereka Tuhan Yesus, supaya mereka bisa tetap ada dan supaya tetap hidup dan bisa kembali menyembah-Mu dengan sangat baik Tuhan Yesus. Tuhan juga berkatilah kami yang puji Tuhan belum kena, tolong berkatilah kami, lindungilah kami Tuhan Yesus, tolong berkatilah kami supaya kami selalu mengikuti protokol dan tidak terpapar virus corona ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk Indonesia yang sebagian besar masih tidak mematuhi protokol pemerintahan Yesus, tolong berkatilah semuanya, tolong bukalah hati mereka dan sadarkanlah mereka supaya mereka bisa mematuhi protokol kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk keluarga Tuhan Yesus, tolong berkatilah keluarga Bapak Hilda, semua guru-guru Kristen, semua keluarga Ikut 72, juga keluarga hamba-Mu Tuhan Yesus, tolong berkatilah semua rencana, semua harapan ya Yesus, tolong berkatilah kita semua Yesus, supaya bisa mendapat yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Sekian ujian praktek agama Kristen saya Gerhard, pamit undur diri. Terima kasih banyak Bapak Hilda dan Bapak Ibu guru Kristen yang lain yang telah mengajarkan agama Kristen kepada saya dan teman-teman saya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.